generasi muda tuh merasakan sistem meritokrasi. Oh, jadi kalau kita ingin menjadi someone tuh harus teladan, harus kerja keras, harus ikhlas, harus soleh gitu kan. Nah, sehingga kalau sekarang, iya kan sekolah aja nggak bener gitu ya, dipaksakan harus nggak memenuhi jadi wapres. Can you imagine itu, Demi Allah, itu aja yang saya ngeri dengan rezim sekarang itu. Negara kita tuh lagi tidak baik-baik saja. Dan padahal saya, dengan sengaja, mari siapa yang bisa berdebat dengan saya dengan data-data itu semua data official dari pemerintah maupun Bank Dunia, yang nggak ada yang bisa membantah gitu. Mari silakan. Siap. Terima kasih izin Bapak Wapres RI. Kami izin memperkenalkan diri. Saya Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin, peserta dari P4N. Ya, silakan Pak. Siap. Kami telah menerima banyak arahan dari Menteri-Menteri Kabinet RI, dan ada satu saran yang bisa kami usulkan. Yang pertama, kami belajar tentang geopolitik di Lemhanas, Pak. Kami berharap agar kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali memimpin di dunia yang sekarang sedang terpolarisasi, dengan memanfaatkan Danantara yang saat ini sudah dibentuk oleh Presiden RI, dan nantinya akan menyediakan anggaran yang cukup besar, di mana 20%-nya rencana dari Kepala Danantara akan diinvestasikan di luar negeri. Nah, untuk itu kami menyarankan agar investasinya ini di negara-negara non-blok dalam bentuk teknologi AI. Kebetulan kami S3-nya tentang model pelatihan AI, Pak. Siap. Sehingga kita bisa menyiapkan para generasi muda kita yang merupakan bonus demografi Indonesia, dilatih tentang AI, dilatih tentang fintech. Kemudian mereka membuka industri-industri startup di negara-negara non-blok tersebut dengan memanfaatkan QRIS kita, Pak. Siap. Kami telah melakukan, untuk taskap kami adalah model pelatihan artificial intelligence yang telah kami terapkan di beberapa instansi, terutama di Angkatan Laut, Pak. Dan hasilnya cukup menggembirakan, ada yang menjadi juara nasional, bahkan ada yang menjadi juara dunia di Singapura. Harapan kami, kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali diraih. Zaman dulu Presiden Soekarno tidak pakai uang bisa menjadi pemimpin non-blok. Kita sekarang memiliki Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, memiliki Danantara. Saya yakin kita akan kembali menjadi pemimpin non-blok. Demikian, terima kasih. Baik, sudah bertemu langsung dengan CEO Danantara, Bapak-Bapak semua? Belum? Belum. Kapan Pak dijadwalkan ya? Dalam bulan-bulan ini, bulan depan ya mungkin? Oke. Nanti bisa disampaikan langsung ke CEO Danantara terkait itu tadi ya Pak ya? Yang jelas ini apa? Ya, silakan duduk. Terkait geopolitik. Ini memang ya, tantangannya saat ini adalah geopolitik yang nggak menentu, climate change, lalu perang dagang, perang tarif. Jadi ini Bapak Ibu, saya mohon doa untuk Pak Presiden yang saat ini sedang melakukan perjalanan ke luar negeri, agar beliau diberikan kesehatan. Dan sesungguhnya kalau kita ikhlas, serius ya Pak, negara kita tuh lagi tidak baik-baik saja. Dan padahal saya, dengan sengaja, mari siapa yang bisa berdebat dengan saya dengan data-data itu semua data official dari pemerintah maupun Bank Dunia, yang nggak ada yang bisa membantah gitu. Padahal kita memenuhi segala syarat untuk menjadi negara makmur. Jadi kita tuh Refli, kalau saya boleh share ya, dan para pemirsa, sambil minum apa santai-santai mungkin bangsa yang sangat disayang Allah itu. Karena kita satu-satunya negara yang punya 3 potensi pembangunan yang lengkap. Pertama adalah dari segi jumlah penduduk. Kita kan terbesar keempat, hampir 180 juta ya. Ada bonus demografi lagi. Artinya kan itu potensi market domestik kan yang besar. Yang kedua adalah kita resource rich country. Berapa penduduk kita ya, Pak? Sekarang 278,4 juta. 278,4 juta. Dimana kalau dengan utang pemerintah aja, setiap bayi diwarisi 30 juta. Hanya utang pemerintah itu, belum BUMN, belum kewajiban. Publikasi dari Kementerian Keuangan bulan lalu memberikan di Kompas bahwa untuk cicilan bunganya aja, ya kan setahun ini nih, sorry 2023 kita bayar 470 triliun, bayangin nggak?
Dan dengan aja belum dengan pokoknya itu 800. Bisa 800 ya. exactly. Padahal APBN kita hanya 3.500 gitu ya. Jadi kita punya ruang fiskal sebenarnya 2.700 triliun. Iya. 50% untuk gaji. Ya kan? Jadi hanya 1.350 triliun. Bayangin bagi seluruh Indonesia di sekian sektor. Kayak sektor kami kelautan perikanan tahu nggak Refli? Hanya 6 triliun itu. 6 triliun. Jadi the largest archipelagic state in the world ya, dengan laut 77% itu anggarannya hanya 6 triliun. Berarti kan hanya 3 triliun untuk anggaran pembangunan kan 50%. Kalah dengan KPU yang bisa sewa private jet itu. Tuh, gitu kan. Jadi memang nggak benar ini negara ini menurut saya sih ya, dari. Nah itu jadi satu itu kita penduduknya besar dan Cina buktikan dan India itu dengan penduduk besar itu berarti ekonomi harusnya tumbuh baik. Jadi bukan liability ya, harusnya menjadi potensi. Kebalikan liability apa tuh? Bonus apa ya? Keunggulan hal ya. Advantage ya. Comparative advantage. Exactly. And then yang kedua kita resource rich, bayangin 40% nikel ada di kita, 70% geothermal ada di Indonesia, 40% nikel Indonesia yang kata Faisal Basri tidak ada negeri setolol ini. Dia bilangnya setolol ini karena dari tata niaga nikel itu 90% ke Cina. Iya betul. Kenapa Cina? Cina itu karena mau memberi kickback. Kalau negara maju kan nggak boleh. Iya. Karena dia punya apa udah ini. Iya dia punya GCG yang itu yang saya baik gitu. Kalau negara maju. Yang nangis di situ kalau Refli lihat dan dari lalu segala macam. Saya pernah 3 kali mendampingi Ibu Mega ketemu langsung dengan Presiden Xi Jinping. Saya swear orang baik tuh. Orang baik, pekerja keras dan seterusnya. Jadi artinya kalau pejabat kita pejabat tinggi negara kita waktu kontrak agreement itu mengutamakan national interest, maka persoalan tenaga kerja ini kan bayangin harusnya kan di tenaga kerja kan maksimum tenaga asing kan 5% yang di Indonesia nggak ada lah. Ini bener Pak JK tuh sampai tukang paku aja semuanya datang dari sana. Kemudian mengenai transfer of teknologi nggak ada mekanisme itu. Kemudian profit sharing ya. Nah kenapa? Karena tadi hampir semua pejabatnya tuh ikut saham kosong di situ. Saya pernah tulis di Kompas juga. Itu di situ di tulisan transfer struktur ekonomi gitu. Nah jadi sebenarnya yang tolol itu bukan negara, yang tolol itu masyarakat. Kalau pemerintahnya pinter itu. Kalau dapat saham kosong pinter untuk diri sendiri bukan untuk diri sendiri. Nah yang ketiga kalau boleh saya lanjut ya. Kenapa kita itu disayang Allah ya? Yang ketiga itu dari posisi geoekonomi, Refli. Mungkin bukan orang kelautan nggak tahu. Enggak, Refli. 40% dari seluruh barang, produk, ya, komoditas yang diperdagangkan seluruh dunia, 40% itu melalui laut Indonesia, Refli. Melalui laut Indonesia. Gitu. Berarti Selat Melaka itu sangat busy. Saya lagi-lagi pernah nulis di Kompas setiap hari minimal 200 kapal itu. Terus tapi yang menang Singapura. Iya, karena dia providing sarana prasarana yang bagus, kelas betul. Pelabuhan Singapura sama Malaysianya kalah kita. Iya, sama Port Klang. Pejabat tinggi kita hanya untuk tambah labu kapal sebentar, buang air baras, wah tepuk tangan sejam dan sekian. Ya, menurut saya benar-benar menjijikan. Nah, harusnya kan kita bangun dong pelabuhan minimal seperti Port Klang ya, sehingga kalau sekarang 80% kapal yang lalu lalang ke Selat Melaka itu bertambah labu ya, beli tol, beli air di Singapura, kita bisa ada 30%-nya. Bayangin bisa creating job itu jutaan orang tuh. Tapi kalau kita punya pelabuhan sekali Singapura ya. Minum dulu Prof. Saya kalau begini sepakat. itu soal itu. Karena saya itu anaknya orang miskin, nelayan ya. Tapi qadarullah pernah jadi menteri dan saya pun tahun 95 dengan bahasa CV saya alhamdulillah Refli tahun 95 saya dikasih hadiah Pak Harto sebagai profesor dosen teladan nomor 1 seluruh Indonesia. Oke. Prof berapa tahun jadi profesor? Saya sejak 2003 Refli itu. Udah lama. Saya one of the youngest professor lah. Kalau saya mau sebenarnya umur 36 udah ini. Jadi qadarullah Refli waktu saya jadi dosen terlaris seluruh Indonesia. Iya. Freeport saya mendesain soal tailing disposalnya, Umum yang submarine disposal di Selat Malaka yang menentukan gitu. Bahkan yang ambil 7 hektar tuh saya ketua timnya untuk supaya harusnya 100.000 hektar saja. Nah jadi makanya tadi sebenarnya passion saya itu guru besar gitu dan qadarullah sejak saya SD, SMP, SMA 2 Cirebon, IPB saya lulus terbaik terus sampai di Kanada. Makanya salah satu ya atau mungkin yang utama kebahagiaan dunia saya diangkat
jadi menteri zaman Gus Dur, Bu Mega tuh, saya kan waktu itu pure dosen bukan dari politik. Itu aja Refli bahwa generasi muda tuh merasakan sistem meritokrasi. Oh, jadi kalau kita ingin menjadi samban tuh harus teladan, harus kerja keras, harus ikhlas, harus soleh gitu kan. Nah sehingga kalau sekarang, iya kan sekolah aja nggak bener gitu ya, dipaksakan harus nggak memenuhi jadi wapres, can you imagine gitu. Demi Allah itu aja yang saya ngeri dengan rezim sekarang itu. Kalau orang-orang yang tidak berkapasitas, kita orang masih punya orang semacam Gita Wirjawan, Bupati Jalal gitu. Kalau soal ini tanding-tandingan memimpin negara gitu ya Allah Robbi, itu aja gitu mau dimanakan. Padahal negara kita tuh negara yang jadikan rebutan oleh kapitalisme, oleh musuh-musuh negara gitu. Geopolitik harus kita kuasai, bagaimana memanage manufacturing gitu. Jadi sangat kompleks ya. Tapi Prof ya, di Indonesia ini program sebaik apapun itu nggak akan jalan kalau korupsi. Exactly ya. Jadi kalau misalnya kita bikin program baik, ya kan? Katakanlah ada satu orang yang ingin mendesain baik, tapi baru satu level di bawahnya udah dibajak, nggak akan pernah jalan. Karena sistem nggak dibangun. Saya kan tahu juga ya, saya pernah fitnah itu, tapi kan orang tahu lah saya spesial pun nggak mau uang, mungkin saya the cleanest minister lah, kan orang qadarullah ya, saya di dalam di ini ya. Itu kan bagian dari musuh-musuh negara Indonesia yang nggak ingin orang capable ya, orang yang relatif ikhlas macam kita itu diberi amanah kan. Cuman saya korupsi itu intinya menafikan Refli. Kalau saya renungi ya, di pencegahannya dan di penindakannya. Kalau di pencegahannya Refli, mohon maaf ya, harusnya kita lakukan 3 hal secara paralel. Pertama adalah stop kemunafikan, yaitu gaji presiden, menteri itu terlalu rendah, terlalu munafik ya sih. Karena bayangkan menteri hanya 25 juta, presiden 115 juta, kalah sama komisaris BUMN yang staf dia. Yes, exactly. Saya punya misalnya katakanlah Pratikno tuh, dia punya staf khusus tuh di Pertamina udah sampai 10 tahun tuh. Betul. Itu gajinya plus tantiem kalau dia pro rata per bulan itu lebih dari 1 miliar. Betul. Jadi kan kalau masuk akal, masa menterinya cuma puluhan juta? Enggak jawabannya. Karena kemunafikan tadi. I know, jadi subsidi silang. Jadi makanya demi Tuhan saya berharap ya, harusnya dibereskan situ dulu. Dan tapi bukan hanya peningkatan gaji, Refli. Yang kedua adalah reward and punishment. Kalau gajinya udah tinggi, benar-benar ada orang korupsi, dan korupsi itu bukan karena politisasi ya, benar-benar melakukan korupsi, itu harus dihukum seberat-beratnya. Yang ketiga tentunya teladan dari atas. Saya sangat terkesan tuh waktu 6 bulan sebelum hari H pemilihan presiden di Amerika antara Joe Biden lawan Donald Trump. Kan anaknya Joe Biden sakit tuh, Refli, kanker, masuk rumah sakit ya. Cuman mau dioperasi, mohon maaf itu di CNN itu udah public domain lah. Nggak ada uang si Biden tuh. Dia mau jual rumah. Nah kata si Obama, Joe nggak usah jual rumah, aku pinjemin saja. Kata Obama, bro, buat kita orang negara yang mau maju harusnya, si Joe Biden kan 35 tahun loh jadi anggota DPR, jadi senator, pernah jadi wakil presiden, tapi hidupnya sedang-sedang aja, kayak Hatta. Jadi mau saya kalau negara ini mau maju tuh ke depannya, kalau orang yang jadi presiden, ini jadi menteri, jadi gubernur, ya harus dengan siap seluruh keluarganya hidupnya sedang-sedang aja, Refli. Nah, kalau mau kaya raya, monggo di entrepreneurship, di swasta. Jangan jadi pejabat publik. Kalau Anda jadi pejabat publik tambah kaya, Anda nggak kerja berarti. Nah, itulah Tapi sekarang orang efeknya begitu, kalau pengusaha jadi pejabat publik itu untuk meningkatkan saham perusahaan. Nah, itu kan nggak benar ya. Itu yang harus diakhiri. Jadi sekali lagi, karena kita tuh potensi itu harusnya have every reason. Di Indonesia tuh punya segala alasan untuk maju dan makmur ya. Kenapa kita belum maju makmur, bahkan makin sakit karena tadi pemimpinnya tuh majoritinya itu pembohong lah, tidak punya kapabilitas lah, dan tidak mengukur baju gitu ya. 1% orang kaya Indonesia itu total kaya 1% nih, sama dengan 50% kekayaan negara Indonesia ini. 50% kekayaan negara. Iya, jadi hanya 1% orang terkaya di Indonesia itu 50% kekayaan negara Indonesia. Total kekayaannya sama dengan 50% kekayaan Indonesia. Kan berapa angkanya sekali? Itu angkanya yang ada data pastinya gini, 4 orang terkaya di Indonesia, ya kan, kekayaannya sama dengan
40% penduduk Indonesia itu. Oke. Ya, itu ada data itu ya. Iya. Jadi dan dilihat dari koefisien Gini pun kita masih 0,4 sekian kan. Padahal kalau adil kan harus di bawah 0,3. Iya. Itu nah karena kesenjangan yang demikian lebar, kemudian pertumbuhannya pun rendah, harusnya minimal 7% hanya 5%, kemudian sifat pertumbuhannya pun nggak berkualitas, maka kemiskinan menjadi masif. Kalau menurut BPS tahun 2023 data terakhir ya, yang miskin kita kan katanya sudah 94% saja atau sekitar 26,5 juta orang, Refli. Tapi garis kemiskinannya setelah saya lihat rendah sekali. Jadi garis kemiskinan versi BPS kan hanya 580.000 per orang per bulan. Kalau Refli dan para pemirsa podcast yang baik ini lihat definisi garis kemiskinan adalah sejumlah uang yang cukup bagi seorang Indonesia untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar, pangan, sandang, rumah, kesehatan dan pendidikan. Ini untuk makannya sebulan. Saya tanya kalau ngajar di Uncen lah, di Syakuala, di seluruh Indonesia, saya tanya kalian cukup nggak sekali makan 3.500? Hampir nggak ada yang bilang, atau semua nggak ada yang bilang cukup orang ini itu. Katakanlah cukup berarti sehari kan 3 kali makan, 10.500, katakanlah 10.000 lah, berarti sebulan perlu 300.000. Kalau gitu untuk 4 kebutuhan dasar lainnya itu sandang, rumah, kesehatan dan pendidikan hanya 280.000, which is tidak cukup gitu. Jadi kalau yang realistis dan tidak munafik itu garis kemiskinannya yang didefine oleh Bank Dunia, Refli. Oke, berapa? $3,2 per orang per hari. Oke, itu kalau pakai standar itu berapa persen orang miskin Indonesia? Itu 38%, yaitu 112 juta. Dan itu waktu saya hampir setahun di Cirebon Indramayu, saya rasakan tuh. Betapa kemiskinan tuh yang benar itu adalah standar Bank Dunia, bukan standar BPS itu. Iya. Kalau BPS berapa dolar? Hanya 1,25 dolar. Dan itu berapa persen kalau BPS? 9,4. Jauh sekali. Iya. Jadi ini menurut saya berdosa besar nih teman-teman BPS atau siapapun yang melaporkan presiden ya. Karena apa? Karena kalau presiden itu diberi laporan bahwa kemiskinan Pak Presiden tinggal 9,4% lagi, pasti respons beliau lain kalau dikatakan sesungguhnya yang miskin masih 38%. Itu. Jolim nih yang melaporkan, hanya carbuk aja, carbuk. Emang presiden nggak paham? Ya, harusnya paham. Sorry, 2017 saya pernah bersama Kiai Said Akhir Siroja, penasihat PBNU juga. Diundang Pak Presiden tuh, Refli, September 2017. Bahwa Presiden, karena ini kan katanya podcast tahun Pak dengali-ngali kan, itu terus story itu. September 2017, right? Dan alhamdulillah Pak Presiden didampingi oleh sahabat saya, Bapak Profesor Pratikno. Medsesnya. Pratikno itu siapa? Dan beliau memberi jalan karut merah ke saya karena waktu kami berdua datang di SAID, Pak Presiden sama Mas Prato jemput kami di tangga itu tuh. 2017 masih agak normal pemerintahan. Terus si Mas Prato saya bilang beliau, Pak Presiden ini Prof. Rohmin sahabat saya, waktu saya rektor minimal 4 kali saya undang beliau tuh untuk ngasih kuliah umum di UGM. Saya jemput sendiri di airport itu. Kemudian sebelum kampus kita sarapan di Soto Ali gitu. Atas dasar itu jadi psychological barrier nggak ada kan. Singkat cerita, Pak Jokowi waktu itu sebenarnya topik yang diterangkan saya itu mengenai kebijakan Ibu Susi gitu ya. Tapi sebelum itu beliau tanya mengenai itu, Prof. Rahmin, saya tuh aneh ya, sejak zaman Pak Harto kan kita soalnya jangan dikecilin, Prof. Sebenarnya kan kita ingin memberantas kemiskinan, tapi kemiskinan kan masih tinggi gitu. Kalau menurut Prof, gimana pendekatannya? Saya jawabannya seperti kayak Nabi menaik sahabat tuh. Bapak Presiden lebih tahu, mungkin cuman menurut hemat hijau saya, mungkin pendekatannya harus dibalik Pak Presiden. Maksudnya dibalik kita harus sepakat dulu apa yang dimaksud dengan orang miskin gitu. Kalau saya cerita mengenai garis kemiskinan itu antara garis kemiskinannya versi BPS dibandingkan si versi Bank Dunia gitu. Nah jadi Pak Presiden kalau kita sepakat garis kemiskinan Bank Dunia, berarti kan setiap orang tuh harus spending gitu ya minimal $96, Refli. Iya kan? Per bulan 3,2 kali 30 hari kan. Nah jadi kalau kurs rupiah sekarang itu sekitar 1,5 juta lah gitu. 1,5 juta. Nah karena keluarga Indonesia tuh biasanya 5, Refli, yaitu ayah, ibu dan 3 anak kan rata-rata gitu ya. Nah lalu biasa di keluarga itu pun yang kerjanya ayah, Refli, coba buruh pabrik, nelayan, petani gitu. Nah jadi Bapak Presiden harusnya seorang pekerja di Indonesia itu 7,5 juta. Exactly. Refli ini benar-benar cum laude. 7,5 juta. Nah
lihat Refli, UMR atau upah minimum nasional yang paling tinggi kan DKI. Berapa? 4,6. That's explain kenapa competitiveness industri kita rendah. Karena pekerjaannya itu selalu berpikir rumah gitu. Ini 4,6 juta hidup di Jakarta dengan anak satu aja nggak cukup gitu. Nah, jadi harusnya kita sepakat bahwa presiden, maka Bapak harus instruksikan seluruh menterinya, terutama menteri ekonomi itu. Kalau misalnya saya menteri pertanian, harusnya menteri pertanian sudah punya rumus economic of skill, petani sawah itu berapa gitu. Menurut penelitian IPB, ini contoh aja ya, dan FAO tahun 2000, economic of skill usaha padi sawah itu sekitar 1,5 hektar. Kalau 1,5 hektar baru hasilnya tuh 7,5 juta. Fakta di lapang sejak tahun 90, garapan petani sawah di Jawa kan rata-rata 0,4. Jadi siapapun bupatinya, siapapun gubernurnya nggak mungkin makmur gitu. Nah, jadi itulah pentingnya transformasi struktural ekonomi, tulisan yang saya kirim ke Refli itu saya tulis di Kompas. Jadi artinya kedepannya kalau negara mau maju tuh sektor primer, entah itu pertanian, perikanan, kehutanan, peternakan tuh memang harus jumlahnya sedikit, Refli, tetapi dia modern. Pertanyaannya, lalu surplus tenaga kerja dari sektor pertanian dikemenakan, itulah transformasi sektor ekonomi. Sektor sekundernya, manufakturnya dikembangkan, Refli. Nah jadi harusnya saya bilang waktu itu bahwa presiden bisa menepuk dada semua kalau income rakyat Indonesia itu minimal 7,5 juta. 7,5 juta per bulan. Kalau pendapatan per kapita berapa berarti itu? Pendapatan per kapita ya dikalikan 12 saja ya. Iya. Tapi pendapatan per kapita sekarang kita kan hanya 4.900. Jadi itu kita masih masuk dalam negara berpendapatan menengah menengah lewat sedikit aja. Nah, kriteria Bank Dunia maupun IMF suatu negara bangsa dikatakan maju makmur kalau pendapatan per kapitanya minimal 13.800. Kan yang maju kita baru 4.900. Syarat minimumnya 13.800. Jadi tahun lalu saya iseng-iseng bukan iseng-iseng jalan sama anak-anak ke salah satunya Austria. Namanya uang Indonesia kan, dapat dari yang begini-begini lagi kan. Kok mahal sekali apa-apa ya kan. Ternyata pendapatan per kapita mereka 50.000 aja kita 10 kali lipat dari kita. Exactly ya. Jadi masih jauh panggang dari api dari segala macam kriteria. Tadi baru ekonomi loh, Refli.